Oke, ketemu lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, kawan-kawan semua, ketemu lagi dengan saya di pemrograman mobile ya. Pada pertemuan kali ini, kita akan coba melanjutkan materi yang sudah kita pelajari sebelumnya. Di mana di materi sebelumnya kita sudah membahas berbagai cara programming ya, berbagai layout, kemudian berbagai berbagai teknik pemrograman ya, seperti penggunaan intent ya, penggunaan card view ya. Di sini ada card view, ada scroll view, ada linear layout, relative layout ya. Namun di sini kita belum coba bagaimana menerapkan atau mengirim nilai dari satu layout. Anggaplah misalnya kita punya layout tentang profil yang ini. Nah, ini ada layout profil, dimana ketika kita kirim data-data yang ada di sini, dia akan ditampung di layout yang lain. Ya, mungkin karena layoutnya sudah tidak muat ya, karena dia kecil, sementara data yang diinput banyak. Kita bisa kirim menggunakan get intent, menggunakan put extra dan get extra. Nah, kita akan coba ya. Kita akan bisa tambahin di sini ada satu layout activity, kemudian empty. Kita akan coba di sini bikin profil pegawai kirim. Nah, di sini ya. Kita coba buat profil pegawai kirim. Ya, ini sedang loading. Ini otomatis layoutnya langsung tergenerate ya, langsung dibuat. Nih di bawahnya akan kelihatan ada satu tambahan profil, mana dia? Activity profil pegawai kirim. Nah, value yang dari sini ya, nanti datanya kita tampilin di sini gitu. Oke, ini udah jadi. Kita akan coba dulu untuk menjalankan ya. Pada saat kita klik mana dia? Profil pegawai, kemudian datanya kita kirim. Ini kan belum muncul kemana-mana nih, masih di sini ya. Berarti kita mulai dari mana nih? Dari file ini ya, file profil pegawai. Berarti dari sini, ini kan filenya ini. File yang tampil sekarang ini kan filenya ini, profil pegawai. Ini yang muncul sekarang ini adalah layout activity profil pegawai. Nah, ini kan dia link ke sini ya. Kita coba klik. Nah, ini kan activity profil pegawai, ini kan muncul dari sini. Ini ya. Ini kan sama. Jadi untuk buktikan, kita tekan kontrol aja nih, kita klik. Nah, itu ya. Kayak gitu. Nah, oke. Sekarang gimana caranya? Pada saat kita klik ya, nanti data yang kita isi di sini bisa dimunculkan di profil pegawai kirim. Namanya terserah aja ya namanya. Berarti dari sini, kita mulai dari sini kita bikin ini. Kita bikin apa namanya? Inisiasi dulu ya di profil pegawai ini. Coba kita lihat, ini ada, ini semuanya mestinya diinisiasi, dikenalkan, ada 1, 2, 3, 4, 5 dan seterusnya. Tapi untuk sementara saya mau kenalkan dua dulu, mau saya hubungkan di bagian nama ini dan ini. Nah, dua ini aja, ini dan ini ya. Yang lain belum dipakai, jadi belum saya inisiasi ya, belum dideklarasikan. Berarti di bagian mana? Di file, nih profil pegawai. Kan dia link ya kedua file ini ya. Nah, profil pegawai ini kan layout yang dimunculin ini kan activity profil pegawai. Oke, kita akan kasih nama dulu nih. Ini namanya apa? Kita klik kanan, kemudian pilih go to XML. Nah, yang ini. Mana dia? Ini ya. Ini kan?
ed nama pegawai nih, namanya ed nih, klik kanan, go to XML, ini namanya ed nama pegawai. Satu lagi yang ini namanya apa nih? Go to XML, namanya belum ada, harus dikasih nama di sini. Kita enter ID, enter BT kirim, itu ya, ID BT kirim. Nah, dua ini dulu yang kita gunakan, ini satu dan yang ini. Oke, kita akan coba. Kita menggunakan yang pertama edit text ya, edit text. Tadi widgetnya adalah edit text, ed nama pegawai. Kemudian ada satu lagi button ya, button BT apa namanya tadi, BT kirim ya. Oke, ini kita deklarasi yang masuk. Oke, ini kenapa merah dia? Karena kelasnya belum kita import. Nah, klik aja di sini, nanti muncul otomatis di sini. Nah, ini kelebihannya ya, kita menggunakan Android Studio ini. Nggak perlu ngetik nih. Ini diketik manual juga bisa nih, widget edit text. Yang ini ALT enter gitu. Oke, sudah aktif. Oke, ada dua library, widget button dan widget edit text. Kemudian di sini kita bikin namanya ed nama pegawai. Pegawai sama dengan find view r.id ed nama pegawai. Tuh. Nah, ini semua ini mestinya kita inisiasi ya, kita kenalkan, ada ed nama, ed alamat, ada radio button, jenis kelamin, ada combo dan sebagainya ya. Tapi karena yang akan kita pakai dua, nama pegawai dan button ini, dua ini aja dulu kita kenalkan. Yang kedua adalah button ya, BT kirim sama dengan find r.id BT kirim ya, BT kirim namanya. Oke, sampai di sini kita sudah inisiasi ya widget-widget yang akan kita gunakan. Jangan semuanya dulu, dua aja dulu ya. Di sini kita coba klik. Pada saat kita klik, misalnya BT kirim, titik set on click, nah itu pada saat kita klik, di sini dia langsung menampilkan view-nya ya, view on click listener. Kita mulai aja dari intent X sama dengan new intent. Kemudian di sini kita bikin ininya ya. Kita ingin ngelingkan apa? Dari profil pegawai menuju profil pegawai kirim. Dari sini berarti ya, profil pegawai titik this. Ini dari sini linknya dari profil pegawai menuju profil pegawai kirim. Nah, titik kelas. Nah, ini kan script untuk ini ya, coding untuk menampilkan layout profil dari profil pegawai menuju ke profil pegawai kirim. Oke. Kemudian ini kenapa merah? Karena kita belum aktifkan kelas intent ya di sini. Diketik manual juga bisa. Ya, diketik manual juga bisa. Tapi kalau males kita inikan aja. Ini ada import class. Bisa klik di sini atau ALT shift enter juga bisa. ALT shift enter. Import class. Nah, ini nanti yang merahnya hilang karena kita sudah mengaktifkan ini. Ini diketik manual juga bisa ya. Klik manual juga bisa. Ini. Oke, setelah ini kita bisa ini kan, bisa tampilkan datanya, start activity. Oke, dari sini kita bisa munculin. Oke, untuk testing kita bisa running seperti ini ya, kita running.
Sebentar ya. Sebentar ya. Saya pause dulu. Sorry ya, saya pause sebentar. Oke, ini bisa kita uji ini ya. Kita akan coba menampilkan layout dari profil pegawai dari sini. Pada saat kita klik, nah di sini sudah muncul ini layout untuk profil pegawai kirim. Tapi kan belum ada rancangan, belum kita bikin ya. Di profil pegawai kirim belum kita buat rancangan. Oke. Sekarang coba kita bikin rancangannya di profil pegawai kirim ya di sini. Ini kan masih kosong nih. Ini terserah Anda mau pakai mana, mau pakai constraint layout juga bisa, mau gunakan linear layout juga bisa, relative layout juga bisa, menggunakan apa lagi? Macam-macam lah ya layout yang bisa dibuat. Saya coba pakai linear aja, linear layout. Kemudian di sini saya gunakan orientation-nya vertikal. Padding-nya saya bikin berapa ya? 20 dp aja, 20 dp ya. Oke, saya akan coba bikin text view. Kita bikin penuh aja match, tingginya wrap. Kemudian teksnya kita bikin profil pegawai atau data lah, data profil pegawai. Kita bikin colornya, warnanya increase FFF. Kemudian di sini ambil warna ini. Kemudian di sini kita bikin apa ya? Kita bikin size-nya 20 dp. Kemudian kita bikin orientation-nya ya, gravity-nya kita bikin center. Oke, ini sudah bisa kita lihat di bagian split. Nah, ini sudah muncul. Supaya ada jarak dengan data-data yang ada di bawahnya. Halo, masih nyimak? Halo? Masih, Pak. Oke. Sekarang kita tambahin data di bawahnya ya, di sini. Kita kasih jarak bawahnya ini margin berapa? Margin bottom. Misalnya jaraknya berapa ya? 20 dp gitu. Supaya tidak terlalu mepet. Kemudian di sini kita bikin ini match, di sini wrap. Teksnya kita bikin apa ya? Misalnya pakai hint aja supaya pada saat kita ketik dia hilang teksnya ya. Hint nama pegawai gitu. Oke, untuk sementara satu data ini aja dulu ya. Nanti kita bisa nyusul data-data yang lain nih, kayak alamat ya, jenis kelamin, kemudian agama, kemudian banyak kita bisa tambahin di sini, nanti ada umur ya. Ada data, ini kan ada data string, ada data integer ya, data string atau data numerik ya. Mungkin macam-macam ya bisa kita tambahin sehingga satu layout ini penuh dia. Makanya untuk menampilin datanya kita buat layout yang lain, layout yang baru. Oke, sekarang coba kita lihat ini. Ini sudah oke. Jangan lupa ini dikasih nama ya, kasih nama. Ini kasih ID ed nama ya. Ed itu singkatan dari edit ya, edit text. Nama pegawai. Gini. Oke. Nah, coba kita testing dulu. Tapi ini belum mengirim data, baru menampilkan data dari profil menuju profil data kirim ya. Oke, coba kita testing, ini sudah berhasil. Oke, kita tes. Oke, sudah muncul ya. Sekarang gimana caranya data yang kita inputkan di sini, misalnya gini. Pada saat kita klik ya gini. Nah, muncul datanya di sini. Ya, apakah data perhitungan ya, data input biasa dan sebagainya bisa kita munculin di sini. Nah, ini materi baru malam ini. Di sini kita akan gunakan namanya dari sini tadi ya. Kita akan gunakan
namanya x titik put extra. Apa dia data yang akan kita gunakan? Misalnya nama ya, nama pegawai atau nama aja. Ini diambil dari mana? Ini diambil dari sini. Datanya diambil dari ed nama pegawai titik get text to string ya, kayak gitu. Nah, datanya kita akan kirim menggunakan put extra ini. Ya, kita akan kirim, kita akan letakkan di ini. Kemudian ini data yang diambil dengan put extra di bagian profil pegawai kirimnya ini kita akan gunakan x titik intent ya, intent x sama dengan get tag get intent. Nah, kita gunakan ini. Kita aktifkan dulu ya, alt enter. Oke, gini. Kemudian coba kita ambil datanya. Data yang kita kirim dari sini ya. Sebetulnya di apa ini udah ada contohnya di e-learning yang sudah saya bikin. Saudara bisa cek di bagian pemrograman mobile di sini. Coba cek. Saudara bisa download. Ada namanya nih, Intent Activity 2 ya kalau nggak salah ya. Ini coba download. Ini ada kecil cuman filenya 11 mega. Belum pernah saya jelaskan. Oke, kemudian ini di ini dulu di ekstrak. Atau sudah ada dalam project saya ya. Coba dicek, kayaknya udah ada yang jadi di bagian Android. Kemudian di sini ada intent. Ini dia, ada intent ya. Ini ada source main Java com intent activity nih. Dari sini udah nyampe belum dia nih? Oh, kan ini ya. Kan itu namanya salah. Filenya adalah kirim mana dia? Oh, mana dia filenya? Intent activity. Oh, ini kirim variabel namanya ya. Sudah ada juga itu di e-learning. Ini coba kita buka ini. Berarti dari sini datanya kan dikirim ke sini. Kita bisa gunakan ini intent ya, intent get intent. Nah, oke, coba kita ambil di sini ya. Gimana tadi? Intent get intent, kemudian datanya kita tampung di string variabel nama sama dengan x get string extra ya, get string extra. Tadi variabel namanya apa? Variabelnya namanya ini, nama ya. Ini tadi put, sekarang kita ambil, kita get nama. Oke, gitu aja cara ngambilnya. Berarti di ini di file layout profil pegawai kirim, data nama dari sini tadi sudah kita ambil, dari put extra ini sudah kita ambil, kita letakkan di sini. Nah, setelah itu bisa tinggal kita tampilin aja. Namanya apa? Misalnya mau kita tampilin di sini ya. Sini namanya apa nih? Udah dikasih nama belum tadi nih? Ini namanya id nama pegawai. Kita munculin di sini datanya. Berarti caranya gimana? Kita bikin id nama pegawai. Kemudian titik set text. Loh. Belum inisiasi ya. Belum dikenali dia. Kita kenali dulu di sini. Edit text. id nama pegawai. Ini kita import. Kemudian kita bikin ed nama pegawai titik
set text. Kemudian di sini apa? Nama. Ya, di sini kita bikin nama pegawai ya, nama pegawai. Gini kan. Ini yang kita tampilkan adalah variabel nama, v nama. Oke, masih ada yang error. Tuh. Dari mana nih variabel nama? Variabel nama ini dari v nama. Ini datanya dari mana? V nama ini mengambil data yang kita kirim dari put extra tadi, dari put extra nih. Nih. Kita ambil di sini. Mestinya sampai di sini datanya sudah muncul. Tapi kita harus testing ya. Kita harus testing, kita run kembali. Kalau nggak muncul, kita harus cari errornya di mana ya. Oke, kita coba tes. Profil. Kita coba isi datanya satu aja dulu ya, karena yang lain kan belum kita deklarasi, belum kita kenalkan. Kita tes. Oh, error. Berarti ada yang belum kita kenali nih. Apa nih? Dari sini error. Oh, coba kita lihat dari sini ya. Ini nama pegawai sudah. Button kirim sudah. Apa lagi yang belum kita kenalkan? Kemudian dari sini id nama sudah kita kenalkan. Intent. Oh iya, ada yang satu tinggal ya. Ini kan belum kita gini kan. Id nama pegawai sama dengan find. Nah, ini wajib ya. ID apa namanya? Id nama pegawai. Ah, ini ketinggalan satu. Ya, jadi ini lupa kita kenalkan ini. Ya, kita lupa kenalkan sehingga dia tidak terbaca. Oke, kita save. Coba kita run lagi. Mudah-mudahan tidak ada error. Nah, cara coding itu gitu ya. Jangan yang kompleks dulu, jangan yang panjang-panjang dulu. Kita testing dari yang simple. Ya, kita testing dari simple. Nanti kalau sudah berhasil, baru kita tambah value-nya ya, variabelnya. Oke, kita tes jalan. Kita tunggu. Oke, dari sini tadi ya. Coba kita tes namanya Harry. Terus kita kirim. Set. Tuh, muncul nggak? Muncul ya. Oke, sekarang ini kayak nggak perlu nih. Nilai di dalamnya nggak perlu. Kita langsung data ininya aja. Dari mana tadi? Dari sini ya. Kita nggak perlu. Nih, kita nggak perlu bikin ini. Langsung aja set text nilainya. Set text nilainya v nama gitu. Oke, kita tes. Jalan nggak? Jadi gitu caranya. Kalau sudah berhasil yang simple, baru kita tambah. Jangan diketik sampai selesai, sementara sekali error susah deteksinya. Gitu ya. Coba Rudi misalnya. Misalnya Rudi, terus kita kirim, set, oke, berhasil. Nah, kalau sudah berhasil begini, ya kita tinggal kembangkan aja. Misalnya kita pengen nampilin data apa lagi, misalnya. Misalnya kita ingin nampilin data alamat ya, kemudian di sini misalnya ada data integer juga, ada umur dan sebagainya. Ya, kita bisa saya tambahin ya. Di sini ada satu lagi umur ya. Biar ada data numerik satu, data string satu. Berarti di sini saya tambahin umur ya. Tambahin umur. Saya gunakan edit text. Kemudian di sini wrap. Kemudian saya mau bikin pakai hint aja. Ini umur. Oke, cukup. Kemudian jangan lupa kasih nama ID-nya ed umur gitu. Ed umur. Oke, ini data integer ini ya. Ini data integer. Oke, berarti saya akan menambahkan, akan mengirim data nama, alamat, kemudian satu data integer. Data integernya umur ya. Oke, berarti di bagian ini saya harus tambahkan
ada edit text satu lagi namanya ed alamat ya, ed alamat. Kemudian ada satu lagi namanya ed umur. Oke. Ini ada 2. Jangan lupa inisiasi di sini. ed ed alamat sama dengan find r.id.ed alamat. Oke. Satu lagi ed umur ya. Ed umur sama dengan find view r.id.ed umur. Begitu ya. Oke, ini sudah kita inisiasi. Berikutnya akan kita bikin put ekstranya untuk mengirimkan apa variabel atau value yang mau diletakkan atau ditampilkan di activity yang lain tadi. Ini kita bisa tambahkan put extra. Kemudian di sini ada alamat, ed alamat, titik get text. Kemudian di sini to string x titik put extra, kemudian umur. Oke, kemudian di sini kalau umur ini bukan tipe string, kita bisa bikin menggunakan float ya, float titik parse float. Nah, kayak gitu. Nah, ini tipenya float ya. Float ini sama kayak double data-data integer. Kalau tadi kan string ya biasa aja ya. Baru kita ambil datanya ed yang ini data umur titik get text to string. Nah, oke, ini bedanya kawan ya. Tadi kita menggunakan data string aja. Kalau di sini kita akan mengirimkan data integer atau data numerik ya. Ini bertipe float. Nanti kan tipe numerik itu ada float, ada integer, ada double. Oke, terus kita akan coba tampilin di profil pegawai kirim. Oke, di sini. Oke, berarti di sini kita harus tambahin lagi ya, ada alamat dan umur. Nah, kalau mau cepat di copy. Tapi kayak kalau ngoding itu kayaknya nggak afdol kalau nggak diketik gini ya. Mau mati Pak laptop saya nih. Wrap. Kemudian bentar, laptop saya mau mati, saya pause ya sebentar. Oke, saya lanjut lagi ya. Baterainya habis tadi. Oke, ini namanya hint apa tadi? Alamat. Oke, satu lagi edit text. Ini gunain match, di sini gunain wrap. Kemudian hintnya kita gunain umur. Jangan lupa ID-nya ya. ID-nya ed umur. Yang di sini ID-nya kita bikin ed alamat. Oke, gitu. Oke, udah jadi nih ya. Oke, jadi data yang dikirim tadi akan dimunculin di sini. Nah, gimana caranya? Ya, di bagian ini tentu kita tinggal tambahkan aja sama seperti tadi ya. Di sini ada ed alamat, kemudian ada ed umur. Kemudian di sini ed alamat sama dengan find.id.alamat, ed umur sama dengan find view r.id.ed umur gitu. Oke, ini udah kita inisiasi ya sehingga dia layout dan activity-nya sudah terhubung. Sekarang kita tinggal tambahkan aja ini ya. Apalagi string v alamat sama dengan x titik get string extra. Apa tadi namanya? Namanya alamat ya. Nah, ini dari mana datanya? Data ini kita ambil dari sini. Ini alamat. Satu lagi umur. Nah, tipe data ini gimana cara ngambilnya? Kita bisa tambahkan float ya. Float sama dengan v umur. Float ini data numerik ya. V umur sama dengan
x titik get float extra. Ini bedanya. Kalau di sini tadi datanya data string, di sini kita gunakan data numerik. Oke, sekarang kita akan coba tampilin umur, kemudian di sini kita bikin 0. Oke, kayak gitu. Oke, ini sudah berhasil ya, datanya sudah berhasil dikirim. Kita tinggal tampilkan aja. Kita tampilkan di mana? Kita tampilin di sini. Tadi yang ini udah muncul, sekarang kita tambahin dua ini aja. Oke, berarti gimana caranya? Kita tinggal menambah ed alamat sama dengan set text v alamat ya. Oke, kita munculin datanya. Kemudian yang ini, yang umur, kita gunakan ed umur titik set text sama dengan v umur gitu. Gitu kan? Ini kok nggak muncul, ini kenapa? Oke, v umur float. Oke, coba saya giniin ya. Kayaknya kalau langsung gitu nggak mau dia. Harus dikasih ini. Nah, gitu. Ya. Karena kalau langsung dibaca numerik tanpa ada string nggak bisa. Oke, kita testing. Berhasil nggak? Oh, berhasilkah? Semoga berhasil. Ini videonya cukup lama ini, videonya ya. Oke, sekarang kita tunggu sampai dia selesai. Ulang lagi. Kita testing ya. Kita masukkan datanya misalnya Sugeng gitu ya. Alamatnya di Dumai. Umurnya misalnya berapa? Umurnya misalnya 20. Testing. Bismillah. Oke bro, sudah berhasil. Itu caranya ya, cara mengirim nilai dari layout satu ke layout yang lain ya, menggunakan put extra dan get extra, menggunakan intent. Terima kasih atas perhatiannya. Silakan banyak lakukan praktek, diulang-ulang ya, banyak latihan, nanti akan mudah untuk memahami. Terima kasih, kita cukupkan, nanti kita akan lanjutkan di video berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.